wa syukranillah salatan wa salaman daibaini ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman, para ibu bapak yang dirahmati Allah, bersyukur kita di pagi ini hari Selasa masih dalam kondisi sehat walafiat, bisa sama-sama kita untuk belajar ngaji khususnya terkait dengan Al-Quran dan juga bahasa Arab. Semoga ini menjadi wasilah amal soleh kita di hadapan Allah, sekaligus wasilah mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan lanjut hari ini ngaji surah Ali Imran, ya. Surah Ali Imran ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 kita awal dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Baik, kita akan terjemahkan terlebih dahulu adalah kosakata dalam bentuk kalimah fi'il. Yang pertama, yattakhidhi. Asalnya adalah yattakhid. Asalnya sukun, karena diwasalkan sukun berubah jadi kasrah. Yattakhid. Yattakhid. Yang kedua, ini adalah fi'il mudhari sahih akhir, yattakhid. Yang kedua adalah yaf'al. Yaf'al juga fi'il mudhari sahihul akhir. Kemudian yang ketiga adalah laisa. Laisa adalah fi'il madhi ma'lum. Ya, laisa adalah fi'il madhi ma'lum. Kemudian yang keempat tattaqu. Tattaqu artinya ini adalah fi'il mudhari af'alul khamsah. Asalnya tattaquna. Asalnya tattaquna, ada nunnya, karena ada an huruf nasab maka hilang nunnya. Jadi tattaqu. Ini adalah fi'il mudhari af'alul khamsah. Kemudian yang keenamnya yuhadziru. Yuhadziru. Yuhadziru fi'il mudhari sahih akhir. Yuhadziru fi'il mudhari sahih akhir. Baik. Kita akan terjemahkan. Yang pertama adalah yattakhidhi, mengambil. Mengambil atau menjadikan. Yattakhid, mengambil atau menjadikan. Kemudian yaf'al, berbuat, bersikap, berbuat. Yaf'al, bersikap, berbuat. Laisa, bukanlah, atau tidaklah, atau bukanlah. Tattaqu, ya, tattaqu, kalian takut. Jadi tattaqu di sini bukan takwa, tapi tattaqu, kalian takut. Tattaqu, kalian takut. Yuhadziru, yuhadziru, memperingatkan. Yuhadziru, memperingatkan. Yuhadziru, memperingatkan. Baik, kita akan uraikan. La yattakhid. La yattakhidi, janganlah mengambil, atau yattakhid, janganlah mengambil atau menjadikan al-mu'minuna, orang-orang beriman. Kenapa jadi kasrah, Ustaz? Karena kaidah hukum sukun kalau diwasal maka harus jadi kasroh, tidak boleh fathah, tidak boleh dhammah, maka harus kasroh dia. Ada nahinya ya, Ustaz? Ya, ini fi'il nahi, ya, la yattakhid. Jadi Safina lagi ditunggu Pak Tabrani, kami udah masuk nih, udah mulai. Al-mu'minuna, orang-orang beriman. Linknya link yang biasa, di atas, naik ke atas, coba lihat. Oh ya, sesi. Ya, afwan Ustaz. Baik. Al-kafirina, orang-orang kafir.
auliya'a menjadi pemimpin. Ya, auliya'a sebagai pemimpin. Auliya'a sebagai pemimpin min dari duni selain al-mu'minin orang-orang beriman. Wa dan man siapa saja yaf'al berbuat dari hal itu, fa maka laisa tidaklah min dari Allahi Allah fi pada syai'in sesuatu. Illa kecuali an bahwa tattaku kalian merasa takut minhum dari mereka tuqatan dengan suatu ketakutan. Wa dan yuhadziru memperingatkan kum pada kalian Allahu Allah nafsahu dirinya. Dirinya di sini maksudnya Waalaikumsalam. Maksudnya nafsahu di sini adalah siksanya. Nafsahu tentang siksanya. Dan ilallahi kepada Allah al-masir tempat kembali. Kita ulang. La yattakhid. Ya, janganlah mengangkat atau mengambil al-mu'minuna orang-orang beriman al-kafirina terhadap orang-orang kafir auliya'a sebagai pemimpin. Min dunil mu'minin selain orang-orang beriman. Waman dan siapa saja yaf'al berbuat dzalika hal itu falaisa maka tidak minallahi dari Allah fi syai'in pada sesuatu hal illa kecuali antattaqu kalian merasa takut minhum dari mereka tuqatan dengan satu ketakutan. Wa dan yuhadziru memperingatkan kum pada kalian Allahu Allah nafsahu tentang dirinya, tentang siksanya. Wa ilallahi dan kepada Allah al-masiru tempat kembali. Baik, silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Janganlah, jangan orang-orang yang beriman al-kafirina orang-orang kafir aulia sebagai pemimpin selain al-mu'minin orang-orang yang beriman dan siapa saja yaf'al berbuat dengan itu laisa maka tidaklah Allah dari Allah syai'in pada sesuatu illa kecuali antattaqu kalian merasa takut minhum dari mereka satu ketakutan yuhadzirukum dan memperingatkan kalian nafsah dirinya ilallahi dan kepada Allah al-masir dan kepada Allah al-masir tempat kembali. Baik, silakan diawali Pak Mazwar untuk dibaca terjemahnya. Silakan. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidil mu'minun dan janganlah orang-orang mukmin menjadikan al-kafirina orang-orang kafir aulia sebagai pemimpin min duni selain al-mu'minin orang-orang mukmin. Wa may yaf'al dzalika dan barang siapa yang berbuat demikian itu falaisa minallah maka tidak dari Allah fi syai'in dalam sesuatu illa kecuali antattaqu bahwa kalian pelihara diri minhum dari mereka tuqah sesuatu yang ditakuti. Wa yuhadzirukumullah dan Allah memperingatkan kalian nafsah dari siksanya. Wa ilallahil masir dan kepada Allah tempat kembali. Baik, alhamdulillah. Dilanjut silakan Pak Tahir. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. La yattakhidhi janganlah mengambil al-mu'minuna orang-orang yang beriman al-kafirina terhadap orang kafir auliya
sebagai pemimpin min duni dari selain al mu'minina orang-orang yang beriman, wa man dan siapa saja yaf'al berbuat dalika hal itu alaisa maka tidaklah minallahi dari Allah fi syai'in pada sesuatu illa kecuali at-taqu bahwa kalian merasa takut minhum dari mereka tuqatan dengan suatu ketakutan wa yuhadzirukumullah dan memperingatkan pada kalian Allah nafsahu dari siksanya wa ilallahi dan kepada Allah al-masir tempat kembali. Baik, alhamdulillah. Dilanjut silakan Pak Afrial, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhal mu'minun. Janganlah orang mukmin menjadikan al-kafirina, orang kafir, aulia sebagai pelindung, min duni dari selain al-mu'minin, orang mukmin. Wa man yaf'al dan dari ketakutan wa yuhadzirukumullah dan Allah memberi peringatan nafsahu pada diri pada dirinya. Lewat satu baris, Pak. Lewat satu baris. Sama Ya. Yaf'al berbuat siapa berbuat itu falaisa minallah bukanlah dari Allah fi syai'in dari suatu illa kecuali antataku minhum kalian takut darinya tuqatihi ketakutan wa yuhadzirukumullah dan Allah memberi peringatan pada dirinya wa ilallahil masir dan pada Allah tetap tempat kembali. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan dilanjut Pak Awan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah yatahiti mengambil al-mu'minun orang-orang mukmin, al-kafirun orang-orang kafir, aulia sebagai pemimpin, min dari duni selain al-mu'minin orang-orang beriman, waman dan barang siapa yaf'alu mengerjakan dalika demikian falaisa maka tidak min dari Allah di syai'in sesuatu illa kecuali takutan minhun darinya takutan wa dan yuhadiru memperingatkan kalian Allah nafsahu dirinya wa dan ila kepada Allah al-masir tempat kembali. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imran, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yattakhidhi janganlah mengambil al-mu'minuna orang-orang yang beriman al-kafirina terhadap orang-orang kafir aulia sebagai pemimpin min dari duni selain al-mu'minina orang-orang beriman wa dan man siapa yaf'al mengerjakan atau berbuat dalika itu falaisa maka laisa tidak min dari Allah ya Allah fi di dalam syai'in sesuatu illa kecuali an bahwa tatakun kalian takut min dari mereka tukotan ketakutan wa dan yuqaddiru memperingatkan kalian Allah nafsahu dirinya wa dan ilallah kepada Allah
al-masyir, tempat kembali. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Budi, silakan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. La yattakhidhi, janganlah mengambil al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, al-kafirina, orang-orang kafir, auliya'a, sebagai wali-wali, min duni, dari selain al-mu'minina, orang-orang yang beriman. Waman, dan siapa yaf'al, mengerjakan dalika itu, falaisa, maka tidak minallahi, dari Allah, fi syai', di dalam sesuatu, ila, kecuali angtataku, takut, minhum, dari mereka, tukatu, ketakutan, memelihara diri, wa yuhadirukum, dan memperingatkan Allah kepada kalian, nafsahu, dirinya, wa ilallahi, dan kepada Allahi al-masir, tempat kembali. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Bu Harti. Assalamualaikum. Janganlah atas itu menjadikan al-mu'minun, orang-orang beriman, al-kafirin, orang-orang yang kafir, aulia, pemimpin, min, dari duni, selain al-mu'minin, orang-orang yang mukmin. Waman, dan barang siapa yaf'al, yang berbuat dalika, demikian itu, walaisa, maka tidaklah minal roh, dari Allah, bisain, dalam sesuatu, illa, kecuali antataku, bahwa kalian takut, minhum, dari mereka, tukotah, yang ditakuti. Wayu hadir, ketakutan ya. Wayu hadiru, dan memperingatkan kum, kalian, Allah nafsah, dirinya. Wa ila, dan kepada Allah al-masir, tempat kembali. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ella, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tattakhidil mu'minun, dan janganlah engkau menjadikan orang-orang mukmin, al-mu'min, orang mukmin, al-kafirina, orang-orang kafir, aulia, sebagai pemimpin, min duni, dari selain al-mu'minin, orang-orang mukmin. Wa may yaf'al, dan barang siapa yang berbuat dalika, demikian itu, falaisa, maka tidak minallahi, dari Allah, fi syai'in, dalam pada sesuatu, illa, kecuali an, bahwa tattaku, kalian takut, minhum, dari mereka, tukoh, sesuatu yang ditakutkan. Wa yuhadirukumullah, dan Allah memperingatkan kalian, nafsahu, dirinya atau siksanya, wa ilallahi, dan kepada Allah, al-masir, tempat kembali. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ai, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La, janganlah yattakhidhi, mengambil al-mu'minun, orang-orang yang beriman, al-kafirin, orang-orang kafir, aulia, sebagai pemimpin, min, dari duni, selain al-mu'minin, orang-orang mukmin. Waman, dan barang siapa yaf'alu, berbuat dzalika, demikian itu, falaisa, maka bukanlah min, dari Allahi Allah, fi syai'in, dalam sesuatu, illa, kecuali antattaku, kalian takut, minhum, dari mereka, tukoh, ketakutan. Yuhadzirukum, dan memperingatkan kalian, Allah nafsahu, siksanya. Wa illa, dan kepada Allahi Allah, al-masiru, tempat kembali. Baik, alhamdulillah. Ada Pak Tabrani, silakan Pak Tabrani.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhizi. Janganlah kamu mengambil al-mu'minun, orang-orang yang beriman, al-kafirin, orang-orang kafir, aulia sebagai pemimpin, sebagai wali, min duni, dan dari selain al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Waman, dan siapa yaf'al, mengerjakan dalika itu, falaisa, maka tidak, minallah, dari Allah, di dalam sesuatu, illa kecuali taku, bahwa takut, sungguh takut, minhum, dari mereka, tuqah, wa yuhadzirukum, dan nafsahu, ya, memperingatkan kalian Allah, nafsahu, siksanya. Sinyal kayaknya Pak. Ya, sinyal. Baik, tidak. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Alhamdulillah sudah wa ilallah, dan kepada. Suaranya nggak bagus ya? Suaranya suka hilang kan? Iya, hilang. Ini Pak Tabrani keluar rumah, mungkin di teras boleh lebih, mungkin agak mendam itu sinyalnya. Jadi bisa keluar dari rumah ke area yang lebih terbuka, ya, ke area yang lebih terbuka. Iya. Makasih, Ustaz. Ya. Baik, Bapak Ibu, sudah kita terjemahkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 28. Sekarang kita bahas tentang kaidah bahasa Arab. Halaman 95 itu ada al-mubtada wal khabar di buku kuning. Ya, al-mubtada dan khabar di buku kuning halaman 95. Baik, sudah disampaikan sebelumnya tentang mubtada, ya. Saya ulang sedikit, mengulang. Kemudian nanti kita lanjut tentang khabar. Jadi mubtada itu posisi jika isim yang pertama muncul dalam satu kalimat, misalkan di awal ayat. Kalau di Quran itu di awal ayat itu ada isim. Atau tiba-tiba ada isim di setelah waqaf yang paling gampang itu. Yang paling gampang itu kalau di Quran, identifikasi mubtada itu pertama, isim yang pertama muncul di awal ayat. Atau isim yang pertama muncul setelah waqaf. Nah, itu identifikasi yang paling gampang, ya. Jadi yang paling gampang kalau kita ingin mengetahui mubtada di dalam Al-Quran, pertama adalah isim yang pertama muncul di awal ayat, atau yang kedua isim yang pertama muncul setelah waqaf. Ya. Maka itu adalah sebagai mubtada. Makanya contohnya al-ilmu nafi'un. Al-ilmu itu adalah mubtada, nafi'un itu khabar. Dan mubtada ini dia wajib dalam keadaan marfu. Begitupun juga khobar. Walaupun nanti khobar ada catatan, khobar itu kalau dia khobarnya khobar jumlah, bisa dari jar majrur, dari idhofah atau dari fi'il, maka dia nanti fi mahalli raf'in. Jadi pada mahalnya rong rafa. Jadi ada khobar dalam kondisi mufrad itu selantiasa selamanya dia dalam kondisi marfu. Marfu itu cirinya ada 4. Pertama dhammah, kedua dhammah muqaddarah, ketiga alif huruf kedua sebelum akhir, dan yang keempat adalah wawu huruf kedua sebelum akhir. Baik. Nah, ini berarti al-ilmu ini mubtada, dia marfu, ciri dhammah, nafi'un juga khobar, ya, dhammah. Nah, nafi'un ini adalah khobarnya mufrad, hanya satu kalimat. Jadi mufrad itu maksudnya satu kalimat. Al-ustadzu itu mubtada, maridun itu khobar. Ya, khobarnya maridun satu kalimat. Aliyun itu mubtada, ya,
Ghaniyun itu khobar. Biasanya mubtadanya hanya satu kalimat dan khobarnya bisa lebih dari satu kalimat. Makanya kalau khobar lebih dari satu kalimat namanya khobar jumlah. Namanya khobar jumlah. Tapi kalau hanya satu kalimat namanya khobar mufrad, hanya satu saja. Baik. Kemudian di bawahnya ada pembagian mubtada. Mubtada itu ada yang zahir, ada yang dhamir. Yang zahir itu contoh Allahu. Allahu. Kemudian al-adibu, al-bintu, al-bakhiru. Jadi zahir, muncul nampak kalimahnya. Sedangkan dhamir itu adalah menggunakan dhamir kata ganti. Contoh huwa, hiya, anta. Jadi yang pertama zahir, Allahu sami'un. Itu mubtadanya Allahu, mubtada zahir. Sami'un itu khobar. Khobarnya khobar mufrad karena satu kalimat. Sementara huwa ghaniyun, huwanya mubtada, tapi mubtadanya terbentuk dari dhamir. Ya. Kemudian ghaniyun itu juga khobar, ya, khobarnya adalah khobar mufrad karena hanya satu kalimat. Begitupun dengan contoh-contoh ke bawahnya, jika ada mubtada yang diawali dengan huruf dengan isim dhamir, maka disebut dengan mubtada dhamir. Tapi kalau selain dhamir namanya mubtada zahir. Jadi gitu aja. Jadi ada mubtada dhamir, ada mubtada zahir. Selain dhamir namanya kategori seluruhnya adalah zahir. Baik. Nah, ini sekarang kita akan bahas ketentuan mubtada. Dhamirnya umumnya munfasil ya Ustaz. Ya, tentu dhamirnya munfasil, posisinya pasti di depan. Jadi Ya. untuk syarat jadi mubtada, dhamirnya harus munfasil, harus jadi awal. Ketentuan mubtada yang pertama, mubtada dan khobar selamanya harus marfu, baik dengan dhammah muqaddarah, alif ataupun waw. Kedua, susunan mubtada dan khobar adalah jumlah yang dimulai dengan isim. Ya, jadi kalau misalkan ada isim di awal berarti mubtada. Sedangkan susunan fi'il dan fa'il namanya fi'liyah. Jadi kalau fi'il duluan namanya jumlah fi'liyah. Kalau mubtada duluan namanya jumlah ismiyah. Jadi kalau kita berbicara model kalimat, model jumlah atau dalam bahasa Indonesia kalimat, model kalimat bahasa Arab itu ada dua. Ada kalimat ismiyah, ada kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah itu diawali dengan isim yang dikenal dengan mubtada khobar. Nah, sedangkan kalau diawali dengan fi'il namanya fi'liyah, disebut dengan jumlah fi'liyah. Mubtada itu apa harus ma'rifat Ustaz? Mubtada itu umumnya dia ma'rifat. Umumnya dia ma'rifat. Ya, umumnya ma'rifat. Baik. 3, jika isim marfu dahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il. Jadi kalau ada isim marfu didahului fi'il maka fa'il. Tapi kalau isim dulu baru fi'il maka itu mubtada. Kemudian yang keempat, susunan mubtada dan khobar harus selamanya sesuai, yaitu ya, mubtadanya mufrad maka khobarnya pun harus mufrad. Nah, ini harus sesuai ini. Jadi kalau misalkan mubtadanya mufrad, khobarnya mufrad. Contoh misalkan kalau kita menggunakan istilah al-waladu misalkan al-waladu mahirun, atau yang paling gampang al-waladu jamilun, misalkan anak itu ganteng, al-waladu jamilun, anak laki-laki itu ganteng. Al-waladunya mufrad, jamilunnya juga mufrad. Musanna, al-waladani jamilani. Dua anak laki-laki itu ganteng dua-duanya. Itu sama tuh, musanna dengan musanna. Kemudian al-auladu, ya, al-auladu, ya, jumala, ya. Maka anak-anak itu ganteng, anak laki-laki itu ganteng. Jadi kalau mubtadanya mufrad, khobar ngikut mufrad. Mubtadanya musanna, khobar ikut musanna. Mubtadanya jama, khobar ikut jama. Nah, itu tidak berlaku bagi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu fa'ilnya mau 1, mau 1000, tetap fi'ilnya mufrad. Contoh. Yusallu Muhammadun. Muhammad sedang sholat.
Muhammad itu mufrad, yusolli juga sholat. Yusolli Muhammad. Muhammad sedang sholat. Atau misalkan yusolli waladani, 2 anak sedang sholat. Tetap aja mufrad yusollinya. Atau yusallil muslimuna, orang-orang Islam itu muslim sedang sholat. Jadi gak ada pengaruh kalau jumlah fi'liyah itu fi'il tidak mesti ngikutin ke fa'ilnya. Tapi kalau mubtada khobar, khobar wajib ngikuti mubtadanya. Dalam hal mufrad, musanna, dan jamaknya. Kemudian yang kedua adalah dalam mu'annas dan mudzakarnya. Jika mubtadanya mu'annas, maka khobarnya mu'annas. Mubtadanya mudzakar, khobarnya mudzakar. Contoh. Di contoh yang paling atas, 96 paling atas, huwa itu adalah mudzakar, dhamir mudzakar. Maka ghaniyun. Khobarnya juga mudzakar. Kemudian hiya maridhatun. Karena hiya itu mu'annas, maka maridhatun. Tapi kalau huwa maridun. Kalau huwa jadinya maridun. Ya, anta nasyitun. Kalau anti nasyitatun. Iya, maridoh. Ya, hiya maridhatun, kalau huwa maridun. Jadi harus sesuai 2 hal. Jadi mubtada khobar itu harus sesuai 2 hal. Pertama, sesuai dari sisi jumlahnya, mufrad, musanna, jamak. Yang kedua, sesuai dari sisi mudzakar atau muannasnya. Itu ketentuannya seperti itu. Kalau nahnu tobibun gimana? Kalau nahnu tobibun Nah, kalau nahnu itu kita gunakan ya nahnu tabibun. Ya boleh nahnu tabibun. Ya, karena itu dia isim dhamir, ada ketentuan nahnu tabib. Tapi yang paling bagus itu samakan, karena nahnu itu kami, ya. Maka dijadikan bentuk jamak taksir. Ya. Ya, jadi dibentuk jamak taksir kan. Tubab, nahnu tubab. Boleh, itu yang lebih baik. Ya. Oh, ya. Jadi kalau misalkan bentuknya nahnu, misalkan ana muslimun. Ya, ana muslimun. Kalau nahnu muslimuna. Jadi tidak tepat kalau menggunakan nahnu muslimun. Ya. Jadi jamak mudzakkar. Harus sesuai. Jadi untuk mufrad, musanna, dan jamaknya itu yang lebih baiknya. Walaupun terkadang ada orang mengucapkan begitu. Nahnu muslim itu ada orang Arab kadang mentolerir ya. Terkait dengan hal ini mentolerir, tapi secara kaidah itu kurang pas. Tetap berlaku mufrad dengan mufrad, musanna dengan musanna, jamak dengan jamak. Termasuk juga mudzakkar dengan mudzakkar, muannas dengan muannas. Baik. Kita lanjut dulu tentang khobar supaya tuntas ini. Untuk khobar. Nah, untuk khobarnya saya sampaikan dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi isim setelah mubtada itu adalah khobar. Isim setelah mubtada itu namanya khobar. Nah, untuk khobar ini ya, kita bahas yang pertama ada khobar mufrad di halaman 99. Halaman 99 itu ada khobar mufrad. Khobar mufrad apa? Khobar mufrad itu hanya khobarnya hanya 1 kalimat. Al-waladu naimun. Naimun itu 1 kalimat. Naimani 1 kalimat. Naimuna juga 1 kalimat. Jadi yang khobarnya 1 kalimat disebut khobar mufrad. Yang kedua khobarnya ghair mufrad atau khobar jumlah. Ya, ghair mufrad itu sering disebut dengan khobar jumlah. Jika khobarnya lebih dari 1 kalimat. Bisa 2 atau bisa lebih. Contoh, A jumlah ismiyah. Ya, khobarnya terdiri dari 2 isim. Jadi khobarnya dua-duanya isim. Abuhu ghaniyun. Aliyun itu mubtada. Karena dia pertama, isim pertama maka mubtada. Aliyun itu mubtada. Abuhu ghaniyun. Abuhu khobar pertama, ghaniyun khobar kedua. Ya, jadi Ali bapaknya itu kaya. Ali bapaknya itu kaya. Ahmadu maluhu kasirun. Ahmad hartanya itu banyak. As-saburatu launuha aswad. Papan tulis warnanya itu hitam.
Jadi jika ada khobar terdiri dari 2 kalimah atau lebih disebut dengan khobar jumlah. Nah, kalau dua-duanya isim, maka jumlahnya disebut dengan jumlah ismiyah. Jadi khobar jumlah ismiyah. Jadi ada kelanjutannya. Khobar jumlah itu istilah umum. Khobar jumlah itu istilah khobar yang terdiri dari lebih dari 1 kalimah. Nah, tapi kalau kalimah itu 2 atau 3 atau lebih itu adalah isim semua, disebutnya khobar jumlah ismiyah. Kemudian yang bagian B, ya, jumlah fi'liyah jika khobarnya itu adalah dari fi'il. Contoh al-maridu itu mubtada. Halaman 100, ya, al-maridu itu mubtada. Yad'ufu itu adalah khobar, tapi khobarnya khobar fi'liyah karena dari fi'il. Jadi ada ya khobar dari fi'il. Jadi khobar itu gak mesti isim, tapi boleh juga dari fi'il. Al-maridu yad'ufu badanuhu. Ya. Tapi kalau dibalik, yad'uful maridu itu bukan lagi jadi mubtada khobar, tapi fi'il fa'il. Kalau fi'ilnya didahulukan, ya yad'uful maridu, maka al-maridunya sebagai fa'il. Tapi kalau dibalik al-maridu yad'ufu, maka yad'ufunya sebagai khobar, al-maridunya sebagai mubtada. Ya, jadi yad'ufu badanuhu itu sebagai khobar jumlah fi'liyah. Ya. Al-alimu ya'lu qadruhu. Ya'lu itu juga fi'il. Jadi maka dia khobar jumlah. Ya. Aliyun yaktubu. Ya, itu juga khobar jumlah fi'liyah. Abuka yusolli. Yusolli juga khobar jumlah fi'liyah. Nah, atau kemudian ya khobar jumlah itu ada dari jar majrur. Contoh alhamdulillahi. Alhamdulillah mubtada, lillahinya itu khobar. Khobarnya khobar jar majrur. Nah, untuk jar majrur dan dorob, untuk poin C dan poin D ada catatan khusus. Untuk poin C dan poin D itu memang khobarnya dari isim, cuma dia tidak marfu. Secara lafaz tidak marfu. Ya, alhamdulillahi, lillahi itu kan majrur. Alhamdulillah mubtada, lillahinya itu jar majrur. Nah, ini jar majrur disebut dengan khobar. Khobar dari jar majrur. Sehingga dalam i'rab itu ada kaidah seperti ini. Alhamdu mubtadaun wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Li harfi jarrin mabniun alal kasri. Allahi majrurun wa Allahi isim majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wal jumlatu minal jarri wal majrur fi mahalli raf'in khobarun. Jadi ada bahasa wal jumlatu minal jarri wal majruri fi mahalli raf'in, pada mahal rofa. Jadi lafadznya kasroh, jar, tapi secara mahal, secara hakikatnya adalah rofa, marfu. Kenapa? Karena dia sebagai khobar. Contoh lagi, al-ustadu fil baiti. Al-ustadu mubtada'un wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhakhiratun fi akhirih. Fi harfi jarrin mabniun ala sukuni. Al-baiti ya, isim majrurun ya, atau isim ma'rifat majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wal jumlatu minal jarri wal majrur fi mahalli raf'in khobarun. Ya. Susah banget Ustaz. Kenapa? Susah banget, banyak banget. Ya, itu bahasanya. Jadi saya supaya maksudnya gini. Jadi khobar itu gak mesti langsung kalimatnya langsung marfu. Ada yang langsung marfu, ada yang juga melalui jar majrur. Jadi di situ kalau kita biasakan kalau ada isim marfu, setelah isim marfu itu ada huruf jar dan isim yang majrur, maka huruf jar dan isim majrur itu adalah khobarnya. Gitu. Nah, kemudian yang keempatnya dorof. Dorof itu dia adalah yang menerangkan tentang posisi ya. Dorof itu bisa makan, bisa zaman, bisa tempat, bisa waktu. Contoh, as-saburatu amamal auladi. Nah, biasanya dorof itu menjadi paket, jadi idhofah dia. Ya, kalau dorof itu jadi idhofah. Ya, jadi idhofah. Jadi as-saburo amamal auladi. Papan tulis itu ada di depan murid-murid, di depan para siswa.
Bagaimana mengirobkannya? As-saburatu isim atau langsung kalau misalkan kita langsung as-saburatu mubtadaun wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhakhratun fi akhirih. Amama ya, isim dhorof ya, mabniun alal fathi karena dia amama mabniun alal fathi. Kemudian al-auladi isim majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ya, bisa juga amama dhorof mabniun alal fathi wa huwa mudhafun begitu. Al-auladi isim majrurun mudhafun ilaih wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wal jumlatu minal mudhafi wal mudhafun ilaih fi mahalli raf'in khabarun. Jadi sama ada bahasa fi mahalli raf'in. Harus disebut semua ya Ustaz, panjang banget Ustaz. Kalau mau disimpelkan bisa. Ini kan saya menyampaikan kronologi. Jadi bahasanya kronologi. Jadi kalau saya langsung to the point nanti tidak paham tentang kronologinya. Nah, kalau to the point-nya begini, as-saburatu mubtadaun wa huwa marfu'un. Itu sudah cukup begitu. Amama dhorof wa huwa mudhaf. Al-auladi ya mudhafun ilaih. Wa jumlatu minal mudhaf wal mudhafu ilaih fi mahrofin khabar. Itu simpelnya begitu. Oh ya, yang simpel aja Kalau lah. dhorof mananya apa Ustaz? Dhorof Ustaz. Dhorof itu maknanya adalah yang menerangkan tentang tempat atau waktu. Keterangan tempat, keterangan waktu namanya dhorof. Keterangan tempat, keterangan waktu. Baik, mungkin ini jadi kita setahap demi setahap dulu. Yang penting intinya Bapak Ibu mengerti bahwa kalau ada isim marfu yang pertama kali dalam kalimah itu namanya mubtada, maka isim berikutnya kalau marfu dia adalah khobar mufrad, kalau dia fi'il khobar jumlah fi'liyah, kalau dia jar majrur maka dia khobar jar majrur. Kalau dhorob maka dia khobar dhorob dengan jumlah idhofah. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk khobar ada 4 jenis. Ada khobar jumlah ismiyah, ada khobar jumlah fi'liyah, ada khobar jar majrur, dan ada khobar dhorof atau idhofah. Ustaz tanya Ustaz. Ya, silakan. Yang jumlah fi'liyah itu yang belakangnya itu namanya apa Ustaz? Kalau fi'ilnya pindah ke depan kan yang belakangnya jadi maf'ulun bih ya. Ya. Nah, kalau tetap dia mubtada khabar mubtada kalau dia tidak jumlah kalau fi'liyah, dia tetap seperti itu, itu jadi fa'il, Pak. Fa'il. Oh, fa'il dia. Ya. Jadi itu fa'il. Yad'ufu fi'il, badanu itu fa'il. Ya'lu itu fi'il, qadru itu fa'il. Yaktubu itu fi'il, ala saburoh itu fa'il. Fa'ilnya bukan fa'il. Kalau jar majrur bukan fa'il. Kemudian yang kalau ada fi'il di setelahnya adalah marfu, maka berlaku kepada hukum asal yang fa'ilnya. Cuma kita lihat di depannya, kalau ada isim lagi di depan berarti dia mubtada. Tahu kalau tidak ada maka setelah fi'il langsung sebagai fa'il. Jadi walaupun diselang oleh isim duluan, contoh al-maridu itu isim duluan. Ya kan? Yad'ufu itu fi'il. Setelah itu ada badanu itu isim lagi. Maka dipastikan bagaimanapun kondisinya, kalau ada isim setelah fi'il dipastikan isim marfu itu adalah fa'il. Hanya saja fa'ilnya itu dia sudah menginduk kepada kalimah yang dulu, yang awal, yaitu menjadi khobar. Jadi tidak bisa kita mengatakan yad'ufu itu hanya fi'il, tidak bisa. Tapi harus ada statusnya khobar. Ya. Jadi kita kalau menguraikan al-maridu yad'ufu badanuhu, al-maridu itu adalah mubtada. Yad'ufu badaduhu itu jumlah fi'liyah gitu. Yad'ufu badanuhu itu jumlah fi'liyah begitu. Atau yad'ufu saja itu sudah cukup jumlah fi'liyah. Apalagi dengan dilengkapi badanuhu itu jumlahnya jumlah fi'liyah. Enggak kita sebutin khabarnya. Ya, kalau misalkan khobar yad'ufu fi'il mudhari, ya, kemudian badanu itu fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khobar, begitu. Jadi namanya aja susah.
Ya, kalau misalkan mau simpel, yad'ufu badanuhu khobarun gitu aja. Khobar jumlah. Kalau itu simpelnya. Kalau kita mau lihat kronologinya ya begitu tadi. Yad'ufu itu fi'il, badanu itu fa'il. Kemudian wal jumlah itu minal fi'li wal fa'il fi mahali raf'in khobar. Jadi seperti itu. Nggak usah disebut ya du'ufu, fi'il mudhari, sahih akhir. Nggak usah, Ustaz. Ya kalau kita mau simpel to the point boleh, Bu. Jadi kita kalau sudah seperti ini, jadi saya kasih apa namanya informasi bahwa kalau kita sudah bahas tentang mubtada khobar, maka i'rab kita sudah naik level 4, Bu. Langsung ke Ya, karena kalau level 3 malah terdengarnya kaku. Tapi saya sampaikan supaya kita tahu kronologinya. Makanya kalau sudah level 4 itu sudah tidak lagi begini. Al-maridu isim ma'rifat marfu. Ya, isim ma'rifat marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun dakhiratun fi akhirih wa huwa mubtadaun. Ya, kan begitu kan harusnya wa huwa mubtadaun. langsung Ya, aja tidak begitu, mubtada. langsung saja. I'rab level 4 itu langsung al-maridu mubtadaun wa huwa marfuun. Nah, gitu. Itu level 4. Jadi kita sudah mulai mempersiapkan untuk i'rab level 4. Mempersiapkan. Makanya nanti kalau sudah kita pembiasaan mubtada khobar sudah level 4. Ya. Insyaallah. Baik. Tanya Ustaz. Ya, silakan. Jumlah ismiyah ini ada juga istilahnya jumlah mubtadaiyah sama Ustaz ya? Jumlah mubtadaiyah. Ya, kalau misalkan istilahnya iya. Jadi ada bahasa mubtadaiyah itu artinya jumlah yang mengikuti kepada mubtada. Ya, itu ada yang membahasakan tapi kurang populer Pak Afrial. Jadi yang populer itu adalah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah jar majrur atau jumlah dhorob. Jadi kalau jumlah mubtadaiyah itu ada tapi kurang populer. Jadi penggunaan jumlah mubtadaiyah itu kurang populer. Jadi langsung saja jumlah kalau kita berbicara tentang khobar, jadi khobar jumlah saja. Jadi kalau membahasakannya adalah jumlah khobar jumlah gitu aja. Khobar jumlah, apakah itu jumlahnya jumlah ismiyah, fi'liyah, itu secara umum istilahnya untuk yang 4, ismiyah, fi'liyah, jar majrur, dhorof itu disebut dengan khobar jumlah. Kenapa disebut khobar jumlah? Karena lebih dari satu kalimat. Lebih dari satu kalimat. Ustadz, yang dhorof ini yang belakangnya itu kok ada yang kasrah, ada yang fathah gitu Ustadz? Ya, yang dhorof ada yang kasroh, ada yang fathah. Itu tergantung mabninya dia. Ya, jadi mabni. Kalau dia mabni gak bisa dirubah-rubah. Kalau amama ya amama gak bisa jadi amami. Itu namanya isim mabni. Ya, al-waladinya kok jadi kasrah gitu? Ya, kalau dia idhofah, Pak. Kalau dia idhofah itu harus kasroh. Idhofah. Idhofah itu wajib kasroh. Atau kalau untuk yang jamak mudzakkar salim wajib ya akhirnya. Atau yang musanna wajib ya juga. Yulijul laila fin nahari nahara fil lail. La yattakhidul mu'min. Kita langsung bagi praktek ya. Ya, kita praktek yang pertama. Yang pertama adalah la yattakhidul mu'minunal kafirina, itu yang pertama. Yang kedua, auliya'a min dunil mu'minin. Yang ketiga, wa may yaf'al dzalika. Yang keempat, falaisa minallahi. Yang kelima, fi syai'in illa an tattaqu. Yang kelima, fi syai'in illa an tattaqu. Yang keenam, minhum tuqatan wa yuhadzirukumullah. Yang keenam, minhum tuqatan wa yuhadzirukumullah. Yang ketujuh, nafsahu wal ilallahil masir. Kemudian yang kedelapan, qul in tukhfu ma fi. Yang kesembilan, sudurikum au tubduhu. Yang kesembilan, sudurikum au tubduhu. Kemudian yang kesepuluhnya, ya'lamullah wa ya'lamu.
Jadi kita jadi pas 10 ya. Silakan diawali Pak Mazwar. La yattakhidil mu'minunal kafirina. Auzubillahi minasyaitonirrajim. La yattakhidi. La adalah huruf nida ya Ustaz. Huruf nahi. Huruf nahi mabniun ala fathi mabniun ala sukuni. Yattakhidi fi'il mudhari sahihun akhir majrurun ditandai dengan kasrah. Majzum di mana majzumnya? Asalnya yattakhid. Oh, iya, asalnya yattakhid ya. Oh, karena nyambung ke mukminun gitu ya, Ustaz. Karena ada nahi, Pak. Oh, ada nahi ya. La yattakhid ya, jadi yattakhid adalah fi'il mudhari sahihun akhir majzumun ditandai dengan sukun. Al-mu'minuna wal kasrotu ditambahkan wal kasrotu litisol atau wal kasrotu alamatul litisol. Pak Ustaz itu banyak banget. Kasroh itu Nyebutnya aja susah. enggak, saya hanya menjelaskan saja supaya logis gitu. Jadi supaya ilmu itu kan harus ilmiah. Jadi jangan sampai ada pertanyaan kok majum kok kasroh gitu. Jadi saya akan luruskan. Jadi supaya tidak ada pertanyaan. Jadi apa namanya di sini saya akan jelaskan kasroh ini tanda untuk disambung atau tanda wasol. Nah, jadi supaya menjelaskan bahwa kenapa kasroh, karena dia wasol. Jadi kalau ada fiil yang jazm yang sukun, kalau diwasol dia menjadi kasroh, tidak menjadi fathah, tidak jadi dhamma seperti itu. Ya. Jadi la itu menjazamkan fiil ya Ustaz. Ya, kalau la nahi ya tentu la nahi itu menjazamkan fiil. Ya. Al-mu'minuna isim ma'rifat mansubun marfu'un marfu'un ditandai dengan dhamma. Itu adalah maf'ul bih ya Ustaz, karena fathah. Nah, karena kita sudah mulai level 4, saya coba bikin praktis ya Pak. Jadi coba langsung saja. Kalau ada fiil, maka membutuhkan apa Pak? Fa'il. Ya, fiilnya ya takhiru, fa'ilnya yang mana? Fa'ilnya kan harusnya dhamma Ustaz, ini fathah ini. Kan wawu. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu dia dengan wawu. Oh, kan ada mu'minuna, ada mu'minina. Kalau mu'minina itu nasab, mansub dan majrur. Tapi kalau mu'minuna itu marfu. Coba Pak, al-mu'minuna fa'ilun. Minuna adalah fa'ilun marfu'un ditandai dengan waw. Iya, betul. Al-kafirina itu adalah isim ma'rifat majrurun ditandai dengan ya. Mansubun. Maf'ul bih, maf'ul bih. Kalau kita langsung bahas maf'ul bih itu jadi langsung begini, al-kafirina maf'ul bih mansubun cirinya ya begitu. Tapi kalau kita karena belum kita bahas maf'ul bih, belum bahas, langsung saja al-kafirina isim ma'rifat mansub cirinya ya begitu saja. Udah dibahas Ustaz minggu lalu. Jangan dulu deh, baik masih bingung. Ya bertahap aja gak apa-apa. Jadi al-kafirina isim ma'rifat mansub cirinya ya. Kalau maf'ulun bih mansub kan Ustaz? Iya. Jadi mansubnya ditandai dengan ya gitu. Iya. Ya, jadi kalau misalkan jamak mudzakkar salim itu catatan kalau marfu'nya dengan wawu, mansub majrurnya sama-sama dengan ya. Oh. Mansub majrurnya sama-sama dengan ya. Bukan dengan alif ya? Jadi ada bukan. Kalau alif itu untuk musanna. Kalau marfu'nya musanna dengan alif, nah kalau majrur dan mansubnya musanna dengan ya. Oh, yang dilihat huruf dua sebelum terakhir ya. Huruf dua sebelum akhir. Untuk jamak mudzakkar salim dan musanna lihat huruf kedua sebelum akhir.
Baik. Baik. Ngerti. Ya, dilanjut silakan Pak Tahir. Auliya'a min dunil mu'minina. Aulia aulia itu isim jamak mudzakkar salim mansubun, cirinya ya min. Auliya'a kalau mau kita jamakan auliya'a jamak taksir mansub, cirinya fathah. Oh, jamak taksir ya. Jamak taksir mansubin mansub, cirinya fathah. Oke. Oh, bukan Min. ciri. Tadi dipakainya pakai iya. Ini fathah ya, Ustaz. Itu untuk jamak mudzakkar salim, tapi kan ini bukan jamak mudzakkar iya. salim. Cirinya fathah ya. Min huruf jar mabni ala sukun, duni isim nakirah, majrur cirinya kasroh. Al-mu'minin isim ma'rifat, majrur al-mu'minin bukan isim jamak mudzakkar salim dulu, Ustaz. Ya, betul, boleh. Isim jamak mudzakkar salim. Isim jamak mudzakkar salim majrur ciri kasroh. Cirinya huruf kedua sebelum akhir. Ya. Huruf kedua sebelum akhir. Ya. Iya. Cirinya ya. Jadi untuk jamak mudzakkar salim dan musanna itu huruf kedua sebelum akhir, baik itu marfu, mansub ataupun majrurnya. Nah, dunil mu'minin jumlah idhofah. Baik. Itu minnya huruf jar kan, Ustaz? Betul. Nah, untuk memastikan karena jamak mudzakkar salim dan musanna ini untuk majrur dan mansubnya sama-sama dengan iya, bagaimana kita menentukan ini mansub atau majrur? Gampang. Yang pertama, kalau diawali dengan huruf jar, pastikan itu majrur. Ya-nya adalah majrur. Yang kedua, kalau dia idhofah, dipastikan ya-nya juga majrur. Selain jar majrur dan idhofah, maka dipastikan itu mansub. Saya ulang, untuk jamak mudzakkar salim dan musanna, jika didahului huruf jar, maka iya-nya menunjukkan ciri jar. Atau kalau dia idhofah, maka iya-nya ciri jar juga. Nah, selain huruf jar, selain idhofah, maka dipastikan iya-nya itu adalah mansub. Gitu. Baik. Untuk menentukan itu idhofah atau tidaknya gimana, Ustaz? Karena ini kan sudah ada min di depannya, jadi artinya ada pengaruh huruf jar. Tapi kalau nggak ada min dunil mu'minin, mungkin baru itu idhofah gitu, Ustaz. Kalau ini kan bingung kita. Apa karena huruf jar atau karena idhofah gitu. Jadi tidak kalaupun ada idhofah itu bisa ada huruf jar, bisa tanpa huruf jar. Yang penting adalah pertama ada dua isim yang berdekatan, bersampingan, ya. Ada dua isim yang berdekatan. Isim yang pertama tanpa alif lam, ya. Isim yang pertama tanpa alif lam. Kalau isim yang kedua bisa alif lam, bisa tidak. Yang pertama pokoknya dia tanpa alif lam. Kalau tanpa alif lam itu dipastikan dia idhofah, mudhof nanti ke sananya. Ya. Jadi harus dia mudhof itu ya mesti mudhof itu tidak boleh ada alif lam. Mesti syaratnya seperti itu. Tidak boleh ada tanwin juga tuh? Tidak boleh ada tanwin karena kan nanti tanwinnya di akhir. Kalau dia tidak alif lam maka tanwinnya diakhirkan. Jadi kalau misalkan alif lam berarti dia nggak boleh tanwin, hanya cukup kasroh saja. Atau kalau jamak mudzakkar salim atau musanna itu cukup ya saja tandanya. Baik, berikutnya Pak Afrial, silakan. Wa may yaf'al dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaf'al dzalika. Wa huruf athof mabni ala fathah. May isim syarat. Isim syarat. Mabni atas sukun. Yaf'al fi'il mudhari sahih akhir madzum cirinya sukun. Dzalika isim isyarah mabni ala fathah. Baik.
Berikutnya silakan dilanjut Pak Awan. Falaisa minallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa huruf atop mabniun ala Fa huruf ibtida. Fa huruf Oh. ibtida. fa huruf ibtida mabniun ala fathah. Laisa huruf nahi Laisa Pak Ustaz. fi'il madhi mabni atas Oh, laisa fathah. fi'il nahi. Laisa Ya. fi'il madi Mabni atas fathah. mabniun ala fathah. Laisa itu artinya bukan kan Pak Ustaz? Ya, secara arti, tapi secara tasrifan dia punya 14 tasrifan. Jadi digolongkan, dimasukkan ke dalam fi'il karena dia punya 14 perubahan sebagai standar minimal dari suatu fi'il. Jadi Oh, ada kalau yang laisa, ini kan laisa, istilahnya kan laisa. ini Kenapa? sepertinya irregular ya. Ya, jadi ada dalam bahasa Arab itu fi'il diambil dari sisi perubahannya, bukan dari maknanya. Oh, itu ya. Nah, selain Laisa apa lagi? Kana itu termasuk. Karena adalah gitu ya sama ya. Karena itu fi'il madhi juga. Karena dia punya 14 perubahan. Termasuk juga laisa dan kana itu salah satu contoh fi'il yang dilihat bukan dari maknanya, tapi dari sisi tasrif perubahannya. Minna huruf jar mamnun ala fathah. Allahi Mabniun ala sukun tetap min huruf jar mabni ala sukun. Oh, mamnun ala sukun. Ya. Allah isim ma'rifat majrur cirinya kasrah. Kasrah. Baik, alhamdulillah. Pak Imran berikutnya fi syai'in illa an tattaqu. Laisa fi'il madhi. Laisa fi'il. Silakan Pak Imran. Fi syai'in illa an tattaqu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi huruf jar mabni ala sukun. Syai'in isim nakirah mabni majrur ciri kasrah. Illa huruf istisna mabni ala sukun. An huruf jar. An huruf nasab. An huruf nasab mabni ala sukun. Oke, tattaqu. Tatakun fi'il mudhari af'alul khamsah mabni ala mansubun wa mabni alamatu nasbihi bihadf. Wa alamatu Indonesia-nya aja deh. mansub Bihadfil huruf ya? ini patah gitu. Ya, bukan. Wa alamatu nasbihi hadfun nun. Asalnya tattaquna karena ada an maka dihilangkan. Oh, dihilangkan. Ya, jadi hadfun nun. Wa alamatu nasbihi hadfun nun. Hadfun nun ya. Ya, baik. Nun, ya. Ya. Ya, berikutnya silakan Pak Budi. Minhum Pelan-pelan. tuqatan wa yuhadzirukumullahu. Minhum, min huruf jar ya Ustaz. Ya. Mabniun ala sukun. Hum isim Domir. domir mutasir mabni Ala ala sukun. sukun. Tukotan isim ini fi'il ya Ustaz. Nakirah, tuqatan. Kalau Isim tanwin pasti nakirah isim. mansub Cirinya fathah. fathah, oke. Wa Huruf ibtida. idofah Ibtida. mabni ala fathi. Wa huruf ibtida. Wa huruf ibtida mabni ala fathi. Yuhadiru fi'il mudhari sahih akhir cirinya kasrah Ustaz. Marfu cirinya dhammah. Marfu cirinya dhammah. Kum isim Domir. domir Muttasil isim domir mabni ala sukun. sukun. Allahu isim ma'rifat. Isim ma'rifah mansub cirinya dhammah. Marfu cirinya dhammah. Marfu cirinya dhammah. Marfu cirinya dhammah. Sampai di situ. Ya. Pak Tabrani nafsahu wa ilallahil masjid. Silakan Pak.
Pak Tabrani, silakan. Oke, tidak ada respon suara. Silakan Bu Harti. Nafsahu wa ilallahil masir. Nafsah isim nakiro. Mansub cirinya fathah. Hu isim domir mutasil. Mabni atas domah. nafsahu jumlah Idhofah. baik. Wa huruf ibtida ya. ya. Mabni atas fathah. Ila huruf jar. Mabni atas sukun. Allahi isim makrifat majrur cirinya kasroh. Oke, al-masiru isim makrifat majrur marfu ya. Marfu cirinya domah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ella, qul in tukhfu ma fi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul fi'il amr mabni ala sukun in huruf apa ini? Syarat ya. In huruf syarat. In huruf harfi syarat mabni ala sukun tukhfu fi'il madi fi'il mudhari tukhfu fi'il mudhari mu'tal akhir. Af'alul khamsah. Tukhfu fi'il mudhari af'alul khamsah madzum cirinya ketiga Ustazah. Hadfin nun. Harusnya tuhfuna ya. Ya, harusnya tuhfuna. Cirinya hadfin nun. Cirinya hadfun nun. Bahwa fa'il. Enggak usah. Enggak usah. Ya, cirinya hadfin nun saja. Huruf istifham. Isim istifham. Bukan. Isim mabni atas sukun. Isim apa Ustaz? Isim syarat mabni atas sukun. Syarat ya. Isim syarat mabni atas sukun. Fi huruf jar mabni alas sukun. Baik. Alhamdulillah. Berikutnya silakan Bu Ai. Sudurikum au tubduhu. Sudur. Ini lagi error nih, nggak ada suaranya nggak? Ada, terdengar. Silakan Bu. Suduri isim jamak mudzakkar. Kan, suduri isim jamak taksir. Oh, jamak taksir. Jamak taksir marfu ya. Majrur. Kalau misalkan majrur dengan fi tandanya kasrah. Suduri isim nakiroh jamak taksir majrur. Majrurun tandanya kasrah. Kum isim dhamir muttasil mabni ala sukun. Au harfu ataf mabniun ala sukun. Tubdu fi'il mudhari sahih akhir ya. Af'alul khamsah apa nih Ustaz? Majzumun bihadfin nun. Ya, hadfin nun. Isim dhamir muttasil mabni ala domi. Baik. Kenapa tubdu majum? Karena ngikutin kepada tuhfu. Kepada tuhfu. Tuhfu kemudian tubdu. Kan au itu ataf dan ngikutin sebelumnya. Baik. Demikian Bapak Ibu. Pak Tabrani, dengar suara? Saya udah Ustaz. Dengar aja Ustaz. Baik. Saya dengar semua Ustaz, tapi nggak ini nyampainya kok masih bingung gitu. Ya, seperti yang sebelumnya disebutin aja fiil, isim, huruf begitu. Jadi ya tadi yang mana lagi Pak? Ya'lamu ya Ustaz. Sekarang ya'lamuhullahu wa ya'lamu. Ya'lamu. Ya'lam fiil mudhari. Fiil mudhari. Hu isim dhamir. Isim dhamir. Allahu isim ma'rifat.
isim ma'rifat. Oke, wa huruf Ya'lamu, wa huruf ya'lamu fi'il mudhari. ya, Ya'lamu fi'il mudhari. fi'il mudhari. Ya, Baik. ma isim, Ma isim fi huruf jar. bi huruf jar. Oke. As-samawati isim isyarat ya Ustaz. Isim ma'rifat. Isim ma'rifat ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi seperti itu aja Pak Tabari supaya kita ada, kalau tidak aktif malah nanti lupa. Jadi harus praktek walaupun hanya menyebutkan isim, fi'il dan huruf. Jadi kalau misalkan tidak praktek malah nanti lupa. Yang sudah kita pelajari malah hilang semua. Jadi Hilang lagi Ustaz ya. ya. Iya. Habis ininya memorinya udah tipis Ustaz. Jadi nggak nempel ya. Ya, memang sudah sunatullahnya begitu. Kata Allah kan kalau sudah nambah usia itu dikurangi. Daya ingat dikurangi, pendengaran dikurangi, penglihatan dikurangi. Giginya juga dikurangi Ustaz. Ya, giginya dikurangi. Ya udah otomatis. Ya itu jadi memang sunatullah begitu. Rambut yang tadinya hitam memutih itu kan sunatullah. Ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri. Tapi paling tidak kita ada upaya untuk belajar sebagai wujud kita punya kewajiban sebagai seorang muslim untuk mempelajari Al-Qur'an. Kalau misalkan untuk bahasa Arab ada ijtihad Umar. Kata Umar bin Khattab, kalau untuk mempelajari bahasa Arabnya itu kita ambil ijtihadnya Umar. Jadi kita ngambil fatwanya Umar. Fatwanya Umar bin Khattab itu bagi seorang muslim ya belajar bahasa Arab itu satu kewajiban. Kenapa? Karena bahasa Arab tidak dipisahkan dari kitabullah Al-Qur'an, tidak dipisahkan dari hadis-hadis Nabi. Jadi itu ijtihadnya Umar. Jadi saya mengambil fatwa ijtihadnya Umar bin Khattab. Makanya kenapa kita belajar bahasa Arab, bukan hanya Quran secara terjemah tapi belajar bahasa Arab kaidahnya. Dan di surga juga bahasa Arab ya Ustaz. Nah, itu bahasa surga itu bahasa Arab. Jadi kenapa Allah pilihkan bahasa Arab? Karena bahasa yang memang diturunkan kepada Nabi akhir zaman sekaligus kitab terakhir. Al-Quranul Karim. Jadi semua nanti yang masuk surga akan menggunakan bahasa Arab. Kalau nggak percaya nanti kita ketemu di sana aja Pak. Percaya. Insya Allah, amin ya Allah, amin. Sekarang kan kita masih, aduh, Pak, iya benar apa yang dikatakan Ustaz, benar nggak sih bahasa Arab gitu? Bagaimana dengan orang yang nggak pernah belajar bahasa Arab, apa harus kursus dulu baru boleh masuk surga apa gimana? Otomatis Ustaz. Bisa. Otomatis bisa ya Ustaz. Ya, otomatis karena di surga itu Allah tidak menyediakan privat bahasa Arab gitu. Ya, kata malaikat, ya Allah ini orang nih amalnya banyak ahli surga, tapi kata Allah belum bisa bahasa Arab, ajarin dulu malaikat privatin dulu gitu. Biar di surga enggak juga begitu. Jadi otomatis. Jadi Allah menginstal melalui memori kita itu langsung otomatis. Ya, langsung otomatis diinstal. Jadi apapun bahasa mereka di dunia, suku manapun, bangsa manapun, walaupun yang sudah bisa bahasa Arab atau tidak mengerti bahasa Arab, tapi iman dan takwa kepada Allah, otomatis diinstal bisa berbahasa Arab. Ya. Nah, kita sebagai muslim ini di dunia, kewajiban kita ya belajar. Paling tidak kita ngikut fatwanya Umar bin Khattab sebagai khalifah, bahwa mempelajari bahasa Arab hukumnya wajib. Dikuatkan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu mensyaratkan di antara tujuan pendidikan itu salah satunya wajib setiap muslim yang berpendidikan itu mengenyam pendidikan wajib belajar bahasa Arab. Ya, walaupun tidak sampai mahir, tidak sampai pintar, tapi dia mengenal atau pernah mempelajari bahasa Arab. Itu dikuatkan oleh Imam Al-Ghazali terkait dengan fatwa beliau terkait dengan pendidikan, menguatkan fatwa atau ijtihadnya Umar bin Khattab. Baik. Ustaz, tadi saya bincang-bincang dengan Pak Thohir. Ini yang Safinda ini kan sebetulnya tujuan kita adalah untuk bisa memahami arti gitu ya Ustaz. Jadi kalau bisa kita bisa paham artinya gitu, khususnya kalau lagi sholat imam baca. Nah kalau boleh usul gitu, tadi juga bincang dengan Pak Thohir, setiap pekan ini kan kita dikasih PR untuk mengirab. Dikasih PR juga misalnya 2 kata gitu, 2 fiil setiap pekan gitu untuk ngafalin artinya gitu Ustaz. Oh boleh. Misalnya kalau untuk pekan ini ya takhidhi sama ya takhidu sama barangkali ya dua fiil lah
Yuhadiru barangkali memperingatkan. Baik, ini kita bisa mulai nanti di tahun depan ya Pak. Insya Allah kita akan coba Tahun depan, aplikasikan tahun depan. Dan sekaligus juga informasi, mohon maaf tahun depan saya libur. Bukan 1 tahun, maksudnya awal tahun aja tanggal berapa? Selasa depan tuh tanggal 3 ya. Tanggal 3 Januari ya, betul ya? Nah, tanggal 3 Januari karena saya ada hal ya terkait dengan internal dengan keluarga. Jadi mohon maaf mungkin untuk Selasa depan tanggal 3 Januari libur dulu, nanti kita lanjut Selasa berikutnya tanggal berapa tuh? Tanggal 10 ya. 9 tanggal 10 nanti baru masuk lagi insyaallah. Baik, kita sebelum ke ya. PR-nya PL itu gimana bentuknya? Harus mencari atau gimana? Menghafal? Menghafal saja. Misalkan kayak gini ya, takhid artinya menjadikan atau mengambil begitu. Terus apalagi? Enggak, mungkin dijadikan ini kali Ustadz, yang kata asalnya itu fi'il madhi yang huwa gitu Ustadz ya. Boleh nanti saya setiap gini. Jadi saya setiap nanti pertemuan saya jadi Bapak Ibu menghafal 2 saja. Kalau ada di dalam misalkan kata yattakhid itu kan sudah fi'il mudhari. Ya. Nah, jadi saya langsung carikan fi'il madhi misalkan akhoda atau akhoda. Jadi mengambil jadi 2, akhoda dengan yattakhidu. Akhoda artinya telah mengambil. Maka yattakhidu itu sedang. Jadi otomatis tuh. Jadi kalau misalkan yang di Quran itu adalah fi'il madhinya, maka langsung saya sampaikan fi'il mudhari. Jadi kita paling tidak 2 aja dulu. Atau supaya matching itu 3 sebetulnya, fi'il madhi, mudhari dengan amar ya. 3 aja. Jadi boleh. kalau misalkan yang di Quran itu ada fi'il amarnya, maka saya akan tambahkan fi'il madhi dan mudhari'nya begitu. Kalau di Quran itu fi'il madhi, maka saya tambahkan fi'il mudhari dan amarnya. Kalau di Quran itu fi'il mudhari, maka saya tambahkan fi'il madhi dan amarnya. 3 aja supaya satu paket fi'il semuanya, fi'il madhi, mudhari dan amar gitu. Demikian ya Bapak Ibu. Ya, cukup 1 kata tapi dikembangkan jadi 3, madhi, mudhari dan amar. Amar, mudhari, madhi gitu. Ya. Baik. PR-nya nggak dikoreksi. Surah Al-Adiyat ayat terakhir ya, ayat 9 sampai dengan 11. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan ya. Saya perhatikan memang alhamdulillah ada peningkatan progres yang lebih baik, walaupun lagi-lagi ketelitian itu menjadi nomor 1. Ya, jadi saya memahami bahwa Bapak Ibu sebetulnya bisa, cuma ketelitian itu penting. Jadi makanya kenapa saya kasih rumusan itu ditulis dulu ya, ditulis pun juga harus hati-hati, ini sudah benar belum tulisannya. Nah, kalau sudah dipastikan yang ditulis itu benar, kaidahnya sudah sesuai dengan i'rabnya, baru kita rekam dengan suara. Itu meminimalisir kesalahan. Karena banyakkan yang saya koreksi itu adalah yang kurang hati-hati. Saya paham bahwa yang dimaksud itu adalah A, tapi yang terucap adalah B. Itu banyakkan seperti itu yang beberapa kali yang saya teliti itu. Tapi kalau misalkan secara umum itu saya lihat Bapak Ibu sudah memahami, terutama di i'rab level 3. Kita kan sekarang bahasakan masih i'rab level 3, level 4 ini baru persiapan karena kita mempelajari tentang mubtada dan khobar. Nah, baik, kita akan sampaikan ya. Yang pertama ayat 9 ya. Ini afala, ini 3 huruf. Ya, ingat afala ini 3 huruf ya, bukan 2 apalagi 1. A itu adalah huruf istifham mabni atas fathah. Fa huruf ibtida mabni atas fathah. La itu adalah huruf nafi mabni atas sukun. Jadi ada 3 nih. Jadi butuh kehati-hatian. Kemudian ya'lamu fi'il mudhari sahih akhir marfu, cirinya ya. Kadang-kadang ada penyebutan mansub kadang-kadang ya. Jadi memang perlu kehati-hatian. Ya'lamu fi'il mudhari sahih akhir ya marfu, cirinya dhammah. Kadang-kadang betul sudah marfu tapi cirinya kadang bukan dhammah terucapnya. Jadi itu butuh kehati-hatian. Kemudian idza itu adalah dhorof, kita sepakati idza adalah dhorof ya, atau isim dhorof gitu ya. Idza isim dhorof mabni atas sukun ya. Kemudian bu siro ya, adalah fi'il madhi. Kalau kita mau lengkapi fi'il madhi majhul ya, bu siro ini fi'il madhi majhul mabni atas fathah. Kemudian
Ma itu isim mabni atas sukun. Fi huruf jar mabni atas sukun. Al-kuburi isim ma'rifat. Majrur cirinya kasroh. Kemudian ayat 10-nya wa hussilama fi sudur. Wa itu huruf atop mabni atas fathah. Hussila itu fi'il madhi majhul. Qala u'i'a ya hussila u'i'a fi'il madhi majhul mabni atas fathah. Ma isim mabni atas sukun. Fi huruf jar mabni atas sukun. As-suduri isim ma'rifat majrur cirinya kasroh. Inna huruf taukid mabni atas fathah. Robba isim nakiroh mansub ciri fathah. Hum isim domir mutasil mabni atas sukun. Kalau disempurnakan boleh robbahum jumlah idhofah. Bi huruf jar mabni atas kasroh. Him isim domir mutasil mabni atas sukun. Yauma idin isim nakiroh majrur, atau kalau mau kita gunakan dorof majrur boleh ya, isim dorof majrur atau isim nakiroh dorof majrur cirinya kasroh. Kemudian la huruf taukid ya, jadi ingat bedakan antara huruf taukid dengan huruf jar. Nah ini bedanya. Kalau la-nya huruf jar atau li huruf jar itu dia pasti setelahnya pasti majrur. Tapi kalau ada la tapi tidak merubah struktur, tetap khairun tidak ada, tetap khabirun tidak ada majrur, berarti la-nya ini adalah huruf taukid. La huruf taukid mabni atas fathah, khabirun isim nakiroh marfu cirinya dhammah. Ya, demikian. Jadi memang butuh kehati-hatian. Saya memahami Bapak Ibu sebetulnya bisa, cuma butuh ketelitian lebih lagi untuk latihannya, insya Allah. Nah ini gimana untuk liburan? Selama 1 tahun ada PR atau tidak ada PR dulu? Bagaimana Bapak Ibu? Nanti nggak belajar Ustaz kalau nggak ada PR. Oh begitu. Iya, baik. Ya, nanti kita lanjut ke surah Al-Jazalah untuk PR-nya. Jadi ada kesempatan 2 pekan ya, karena pekan depan itu libur, maka 2 pekan ke depan. Jadi untuk 2 pekan PR-nya ini Al-Jazalah ini ada 8 ayat, kita bagi 3 ya, 3. Karena yang akhir-akhir ini panjang, jadi kita bagi 3. Yang pertama adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 3, 1, 2, 3 itu. Kemudian nanti berikutnya 4 sampai 6, nah sisanya adalah 7 dan 8. Ya, jadi sisa 7 dan 8 nanti terakhir. Jadi untuk 2 pekan ke depan, PR-nya adalah surah Al-Jazalah ayat 1 sampai 3. Nah saya perhatikan dulu, takutnya ada hal yang belum saya ajarkan Bapak Ibu, ya terkait dengan Al-Jazalah ini, ya. Oke. Ingat Zulzilati, kalau ada tak di akhir pastikan itu fi'il madhi. Nah, karena ini adalah diawali dengan dhammah, jadi kalau fi'il madhi diawali dhammah pastikan itu majhul. Jadi saya kasih Zulzilati adalah fi'il madhi majhul. Ya. Adapun mabninya nanti Bapak Ibu carikan ya yang dibuang taknya. Kalau dibuang taknya maka huruf terakhirnya apa? Nah, itu. Ya. Jadi ini Zulzilati fi'il madhi majhul gitu. Kemudian zilzala, ingat zilzala ini bukan fi'il ya. Ya, zilzala ini bukan fi'il tapi zilzala ini isim. Ya, zilzala karena hanya kan dhamir, zilzala ini adalah isim. Ya. Kemudian ya akhrajati, nah akhiran ta itu pastikan itu fi'il madhi, cuma ini adalah fi'il madhinya maklum bukan majhul. Kalau majhul itu diawali dengan dhammah. Asqala juga sama, asqala ingat itu asqala bukan fi'il. Ya, asqala ini isim nakirah ya. Asqala ini adalah isim nakirah. Jadi tadi zilzala itu isim nakirah, asqala juga isim nakirah. Kemudian mala, nah mala juga ini malaha, mala itu bukan fi'il ya, tapi mala itu adalah isim nakirah. Mala isim nakirah, hanya isim dhamir. Saya kira itu yang perlu dijelaskan supaya clear ya Bapak Ibu memahaminya. Kalau yang lain-lain saya kira insya Allah mudah Bapak Ibu sudah memahami. Ustaz, ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Ini fi'il madhi yang ada tasdidnya. Wahusila. Apakah tidak mabdinya sila tadinya kan Ustaz? Ya, betul. Bukan Yang ditanyakan
Sila. Husila Bukan, itu karena kan mabninya begini. apa, Ustaz? Yang Kan huruf gini, ketiga jadi itu bukannya si, Bukan kan kasrah, Ustaz. ada tasdidnya. hmm, Husisila. baik. Jadi saya sampaikan, mungkin menambahkan tepatnya. Jadi apa yang saya sampaikan itu pertama bahwa untuk fiil sulasi mazid dengan fiil sulasi mujarrad sama konsepnya. Nah, ini husila ini fiil sulasi mazid. Ya, fiil sulasi mazid. Jadi kalau sulasi mazid, kalau ada huruf bertasydid itu sulasi mazid. Yang dia 3 huruf tapi masih bertasydid itu adalah sulasi mazid. Tapi kalau 2 huruf bertasydid tetap sulasi mujarrad karena dihitungnya jadinya 3. Nah, untuk fiil sulasi mazid maupun mujarrad atau mujarrad maupun mazid itu tetap dilihat harokat akhir. Ya, harokat akhir bukan- untuk yang bukan dia harokat ketiga, mufradnya. ya. Untuk yang mufradnya. Nah, huruf yang mufradnya. Nah, nanti kita akan bisa lihat tambahannya untuk sulasi mazid itu. Kalau dia huruf tambahannya, akhirannya, akhiranta, akhiranti, akhirantum, akhiran hunna. Jadi ada akhirannya yang merupakan tambahan. Maka dibuang aja akhirannya, maka dipastikan sisanya adalah aslinya itu. Kalau untuk sulasi majid, saya kira Bapak Ibu, sulasi mujarrad mudah untuk mendeteksinya itu huruf ketiga kan. Ya, saya kasih rumusan untuk sulasi mujarrad itu huruf ketiga. Tapi untuk sulasi majid itu huruf aslinya, kemudian dibuang dari tambahannya, maka sisanya itu huruf asli. Maka dilihat akhirnya. Nanti ada rumusan mungkin saya tambahkan lagi terkait dengan sulasi majid supaya kita tidak bingung untuk menggunakan mabninya mabni apa. Ya. Jadi tetap mabninya fathah ya, Ustaz. Bukan Fathah, kasrah. tetap fathah, bukan. Karena tidak ada dalam fiil itu mabni atas kasroh itu. Ya. Tidak ada kalau fiil itu mabni kasroh itu enggak ada. Kecuali dalam isim. Ya, syukran. Ya, kecuali kalau mabni kasroh itu fiil amr yang dari mu'tal. Itu pun juga khusus fiil amr yang dari mu'tal. Contoh waqo itu artinya menjaga, menjauhkan. Nah, fiil amrnya dari waqo itu qi, hanya 1 huruf, qi. Nah, qi. Nah, itu baru qi itu mabni ala kasri. Ya, qi itu. Tapi jarang sekali fiil itu yang dia mabni kasroh, itu jarang. Yang malaha itu kan 3 huruf ya Ustaz. Ma itu isim, la itu huruf jar ya. Bukan. Mala itu satu kalimat. Kok 1? Ma itu kan artinya apa yang? Bukan. Isim. Mala dari kata malun. Malun harta. Harta. Mala. Oh, ini terjemahannya Malahnya bukan isim nakirah. harta ya. Hanya domir Bukan. Jadi mutasil. makanya tadi saya sampaikan mala itu adalah isim nakiroh. Jadi satu isim. Bukan ma dengan la, tapi mala. Hartanya maksudnya. Hanya tetap domir mutasil ya, Ustaz. Ya, hanya tetap ma. Jadi gini, mala isim nakiroh mansub cirinya fathah. Ha isim domir mutasil mabni atas sukun. Malah jumlah idhofah begitu. Ya, Baik, kita jelaskan terakhir untuk maknanya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama bahwa ini ayat tentang yang hari ini dicoba dijadikan pasal karet. Jadi kalau dalam pasal itu, ini ayat 28 ini dicoba untuk orang-orang tertentu, ya, dijadikan pasal karet. Bagaimana pasal karet itu penafsirannya itu? Jadi dia ngambil penafsiran yang paling dangkal, yang paling awal. Mengambil penafsiran yang paling awal itu bagaimana? Aulia di situ katanya pelindung bukan pemimpin gitu. Itu debatnya panjang tuh di beberapa kajian itu. Tapi kalau yang mengartikan aulia itu sebagai pelindung itu adalah tafsir yang memang sebahagian kecil yang menafsirkan aulia itu adalah pelindung. Nah, kemudian dikuatkan kalau misalkan mau konsisten dalam penafsiran, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pelindung. Misalkan orang yang menggunakan pasal karet itu tetap kekeh, yang nggak boleh itu jadikan pelindung. Kalau pemimpin nggak apa-apa, maka sebetulnya itu tidak konsisten. Jadi pelindung aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Jadi pelindung saja itu nggak boleh. Jadi misalkan begini, orang Islam itu cari perlindungan, cari mengharapkan perlindungan kepada orang kafir itu sudah tidak boleh.
apalagi menjadikannya sebagai pemimpin. Nah, sebetulnya pelindung di sini juga pasalnya pasal karet ini. Jadi artinya kalau kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir ulama-ulama bahwa yang dimaksud aulia ini adalah konteksnya adalah pemimpin yang memang punya kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan begitu. Jadi jika ada, jadi gini konsepnya. Saya kasih gambaran tiga konsep tentang kepemimpinan dalam Islam supaya mungkin clear ya. Pertama, jika di dalam komunitas masyarakat yang Islam itu mayoritas, saya ulang, yang Islam itu mayoritas, maka berkewajiban bagi seorang muslim itu memilih pemimpin yang muslim. Nah, terus bagaimana internal di dalam? Kan banyak calon-calon Islam. Ya kan, kalau misalkan kita bahasakan calonnya itu kan kadang-kadang semuanya itu Islam, agamanya. Lalu bagaimana? Maka pendekatannya adalah ketika ada orang itu baik, orang sama-sama baik, levelnya apple to apple lah, mungkin tidak ada bedanya, apple to apple baik, sama-sama baik. Maka di dalam Islam itu ada ketawaduan di dalam menerima tawaran. Misalkan begini, bagaimana kalau Anda jadi pemimpin? Jangan saya, dia saja, dia lebih mampu dari saya. Jika memang ada sosok yang dinilai lebih mumpuni, maka orang ini dia punya rasa tawadu. Saya kayaknya nggak pas, dia aja yang pas. Jika memang sosoknya adalah sosok yang memang mumpuni dalam hal apapun. Nah, yang kedua, ada pemimpin dua-duanya calonnya muslim atau tiga-tiganya muslim. Tapi dilihat yang satu mumpuni, yang dua gak mumpuni, maka seorang muslim itu lihat yang mumpuni. Tentu dalam sama-sama muslim ya kapasitasnya. Nah, bagaimana kasus yang ketiga? Kita sebagai mayoritas, tapi calonnya ada calon yang kafir. Ya, padahal ada calon muslim, maka tidak boleh kita memilih yang kafir. Nah, terus bagaimana kalau kondisi yang keempat, kita minoritas, seperti di negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, muslim itu minoritas. Maka kalau muslim itu minoritas, maka ijtihadnya adalah fatwa tentang siasinya, maka dipilih yang paling minim tingkat madorotnya. Misalkan, karena memang di negara mayoritas non-muslim, semuanya calonnya non-muslim. Nah, kita sebagai seorang muslim bagaimana? Sementara kita dituntut oleh pemerintah setempat untuk memilih. Apa tadi? Landasannya takut. Kalau kamu nggak memilih, maka kamu akan kena sanksi. Wajib memilih, misalkan sebagai warga negara. Sementara dia muslim, tapi di negara yang minoritas muslim. Mayoritasnya bukan muslim. Maka pilihlah yang tingkat madorotnya lebih rendah. Itu ijtihad terakhir. Itu ijtihad terakhir. Jika memang ada ancaman di situ, kalau tidak memilih, maka ada tuqatan. Satu ketakutan, yang ketakutan itu bisa mengancam keamanan seorang muslim. Nah, itu jadi ijtihadnya seperti itu. Jadi sebetulnya dalam Islam sudah clear, cuma yang nggak clear itu kadang-kadang tarik-menarik kepentingan. Jadi ada pasal-pasal karet yang dijadikan sebagai pasal pokok, padahal itu adalah ijtihad yang sebetulnya dalilnya juga lemah. Gitu. Nah, Ustaz, yang pertama tadi berdasarkan tawadu, jadi yang kita pilih yang tawadu atau yang itu dalam konsep yang pertama itu hari ini jarang terjadi karena itu konsepnya konsep syura, Bu. Seperti begini, Abu Bakar mengamanahkan. Abu Bakar itu mengamanahkan, pilihlah 6 kata Abu Bakar. Nah, yang 6 itu siapa? Abu Bakar tidak nyebutin yang 6 itu siapa. Maka berkumpullah sahabat-sahabat itu. Maka dari sahabat itu gak mau, saya lah enggak. Anda saja. Jadi dari kemudian merucut kepada 6 nama sahabat. Nah, yang 6 ini musyawarah lagi. Internal nih. Ini dalam sistem khilafah, sistem khilafah, sistem khilaf. Jadi maka dipilih dari yang 6 ini siapa yang paling mumpuni. Maka di situ ada ketawaduan. Di situ ada ketawaduan di situ yang saya maksudkan. Tapi kalau untuk sistem demokrasi saya jelaskan. Sistem demokrasi itu gak bisa ketawaduan.
Tapi adalah al-maslahah masalah yang diambil adalah kemaslahatan. Jika misalkan dilihat kalau tidak misalkan mencalonkan sementara sekelilingnya itu ada calon-calonnya sudah tahu track recordnya buruk, maka berdosa orang yang ngerti tentang politik, yang ngerti tentang pemerintahan, yang tidak mau terjun gitu. Tetapi yang tidak ahli ya jangan maksain diri. Jadi dalam hal ini adalah kapasitasnya keahlian juga kemaslahatan. Nah, dalam dunia demokrasi hari ini termasuk di Indonesia, maka orang-orang jujur, orang-orang yang punya ilmu tentang politik, pemerintahan, dan kompetensi di dalam pemerintahan harusnya mencalonkan diri untuk menjadi anggota dewan, untuk jadi gubernur, wali kota, bupati. Ya, kenapa? Karena kalau orang baik itu pada diam, tidak mencalonkan, maka yang jadi adalah orang-orang yang tidak baik. Nanti yang rugi adalah kemaslahatan umat Islam juga. Ya, kita sudah merasakan itulah di Indonesia. Baik dengan anggota dewannya yang hari ini beberapa kali undang-undang yang harusnya memihak kepada umat Islam, ya, tetapi gagal terus. Kenapa? Karena di dewannya itu orang-orang yang nggak ngerti syariat. Jadi banyak undang-undang yang terbantahkan, terabaikan. Ya. Begitu juga kalau misalkan bupati, wali kota, gubernurnya nggak ngerti, apalagi nggak pro umat Islam, dia seenaknya bikin aturan nanti. Ya. Saya di Jakarta misalkan Pak Anies ingin menjual saham bir karena nggak pantas itu. Tapi anggota DPRD, ketua DPRD-nya, ya dia menghalang-halangi itu, nggak bisa. Karena memang harus ada persetujuan DPRD. Nah, kayak seperti ini, hal-hal semacam ini jadi pelajaran bagi kita bahwa umat Islam itu tidak boleh anti politik. Justru umat Islam itu harus tampil dalam politik jika punya kemampuan. Tapi kalau nggak punya kemampuan, cari yang mampu dan dipilih. Yang track record-nya baik. Jadi ini untuk kemaslahatan, ini terkait dengan kepemimpinan. Jadi jika orang-orang baik, orang-orang kompeten baik dan soleh itu minder, nggak mau tampil, maka pos-pos itu akan diisi orang-orang yang berani tampil tapi dia tidak baik. Ini akan jadi masalah. Untuk sekarang mungkin belum terasa, tapi 10 tahun ke depan kita akan bisa merasakan itu jika orang-orang baik itu banyak diam. Gitu. Ya. Demikian Bapak Ibu mungkin untuk penjelasan ayat ini. Saya kira ulama salafus soleh termasuk jumhur ulama itu saya mengambil kepada referensi jumhur ulama sepakat tentang bagaimana umat Islam itu bersikap tentang pemilihan kepemimpinan. Jika dia adalah mayoritas muslim maka pilihlah dia yang memang benar-benar muslim. Maka supaya ada alasan memimpin pemimpin yang muslim, ya maka harus ada di kalangan umat Islam yang berani tampil untuk menjadi wakil daripada kaum muslimin, mewakili suaranya untuk bisa berjuang terkait dengan jihad konstitusi. Namanya itu jihad konstitusi. Justru hari ini termasuk jihadnya bukan perang, tapi jihad konstitusi. Artinya bagaimana memperjuangkan syariat, memperjuangkan kebenaran dalam legal konstitusi. Nah, itu yang terpenting sekarang hari ini. Itu PR-nya ke depan. Ya, jadi mungkin kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jika ada tambahan atau sharing, silakan. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Budi. Yaitu kaitannya dengan ayat sebelumnya Ustaz, dengan ayat 36 ya. 26. 26 ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Kaitannya dengan itu bagaimana Ustaz? Ya, baik. Yang pertama bahwasannya Allah di ayat yang lain bahwasanya Allah sudah mewariskan bumi ini kepada ibadiyas sholihin. Jadi Allah sudah declare, Allah sudah umumkan, Allah akan mewariskan bumi ini kepada orang-orang yang soleh. Masalahnya kok sekarang bagaimana? Kok banyak orang nggak soleh jadi pemimpin? Itu bukan salahnya Allah. Allah sudah menyampaikan. Artinya ini menjadi PR besar bagi umat Islam. Ketika Allah sudah menyampaikan, Allah hanya mewariskan bumi kepada orang yang soleh. Artinya yang layak mengelola bumi ini sehingga maslahat mendatangkan kemaslahatan hanya orang-orang soleh. Nah, bagaimana supaya melahirkan pemimpin yang soleh? Ya dari umat juga. Umat harus memperjuangkan lahirnya
bagaimana pemimpin yang soleh. Maka peran pendidikan ini, peran pesantren, peran sekolah itu betul-betul harus mencetak generasi yang baik ke depannya sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Jadi ini PR-nya. Jadi krisis bagi umat Islam di Indonesia salah satunya adalah krisis kepemimpinan, krisis pemimpin yang soleh. Ya kenapa? Karena mungkin paradigma sebagian umat Islam sudah mulai tercampuri. Ya, siapapun pemimpinnya gak apa-apa, kan gitu, ada bahasa begitu. Jadi padahal sebetulnya kepemimpinan itu amat urgen di dalam umat Islam itu. Jadi tidak bisa hanya yang penting dipilih, tidak seperti itu, tapi harus jelas harus bisa memperjuangkan umat Islam. Kenapa? Karena pemimpin yang soleh pasti dia tidak akan diskriminatif dan tidak hanya pro kepada Islam saja. Pasti pemimpin yang soleh itu sepanjang sejarah rekodnya dari khalifah sebelumnya, dari zaman sebelum Islamnya, dari kemasan Islam itu, pemimpin yang soleh itu pasti menenangkan semua, menenangkan kaum muslimin, menenangkan yang lain. Tidak ada konflik-konflik. Ya, maka tidak ada catatan pemimpin sepanjang pemimpin yang soleh itu kemudian yang dia mendolimi umat agama lain, itu enggak ada. Ya, ini bisa panjang nih debatnya kalau misalkan bisa dibuktikan, tidak bisa. Kita buka sejarah. Jadi tidak ada satupun pemimpin yang soleh itu yang mendolimi agama lain, tuh enggak ada. Justru agama lain justru mengakui bahwa kepemimpinannya itu adalah dia pemimpin untuk semua warganya, baik yang Islam ataupun non-Islam. Ya, jadi seperti itu. Ya, kurang lebih kita bisa lihat sekarang bisa kita coba analisis yang sekarang muncul di capres-capres sekarang ini, kita bisa lihat track record-nya. Ada tidak yang punya masalah bersih tegang dengan agama lain? Atau ada tidak yang punya masalah dengan agama lain? Ataupun ada tidak yang hal yang seperti apa? Jadi kita bisa lihat dari sekarang. Ya, dan tentu sekarang itu zamannya sosial media, itu ada jejak digitalnya. Kemudian informasi juga terbuka, tinggal kita pilih. Mana berita yang berkualitas dan mana berita sampah atau hoax, itu kita bisa pilih aja. Nah, tetap bagaimanapun emas itu akan emas, walaupun nyembur kecomberan dia tetap emas, tidak akan berubah jadi pasir. Tapi pasir ataupun lumpur, kalaupun ditaruh dia di dalam peti emas, tetaplah dia lumpur, tetaplah dia pasir. Jadi memang perjuangan kita umat Islam di Indonesia khususnya adalah perjuangan tentang jihad siasi, jihad tentang politik. Kenapa? Karena ini menyangkut kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan, bahkan kemaslahatan bangsa dan negara. Mungkin demikian, Pak Budi. Terima kasih, Ustaz. Baik. Cukup, Ustaz, sampai ketemu tahun depan. Waalaikumsalam. Baik, ini waktunya sudah jam 8 ya, mohon maaf sekalian. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu sekalian, terima kasih sudah sama-sama kita belajar. Ya, tentunya kita sharing juga ada tambahan wawasan ya dari Bapak Ibu juga dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Dan saya mohon maaf memang untuk awal tahun tanggal 3 libur dulu, nanti dilanjut tanggal 9 atau Insya Allah. Demikian kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis.